hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, kita mau mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mulai ibadah, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan juga kami undang Kau hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Yuk pasukan Kristus. Siap. Yes. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah.
oke? Musik. Tepuk tangan ya, adik-adik di rumah tepuk tangan ya. Yang mau lebih semangat lagi memuji Tuhan, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Dari awal, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, ambil sikap serius, tutup matanya. Ambil sikap serius. Kita mau sembah Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Buka mulutnya kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan Yesus.
bebaskan bangsa kami dari segala virus penyakit, pulihkan bangsa kami dari segala krisis ekonomi. Indonesia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia Engkau lawan, Indonesia Engkau pulihkan. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berdiri, kota Pekanbaru. Berkati gubernur, wali kota, juga berkati seluruh jajaran pemerintahan yang ada, juga seluruh masyarakat yang ada di Pekanbaru. Semua ada dalam genggaman tangannya Tuhan. Lawat Pekanbaru Tuhan, penuaian terjadi, bebaskan kota kami dari segala virus penyakit, dari segala krisis yang terjadi. Kami juga berdoa memberkati untuk pemimpin bangsa ini, buat Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya, juga aparat pemerintahan yang ada. Tuhan berkati mereka, biarkan mereka melakukan fungsi, mereka melakukan kewajiban, mereka melakukan tugas dengan benar, sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Tuhan, sehingga seluruh masyarakat, seluruh bangsa Indonesia boleh mengalami penuaian. Kami juga berdoa, kami memberkati untuk pemimpin rohani kami, buat Opa Niko Nyotor Hajo beserta wakilnya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur panjang, juga Tuhan biarlah visi dan misi daripada Tuhan sampai kepada Bapak Niko, sehingga gereja-gereja yang ada di wadah ini, gereja-gereja yang ada di bangsa ini boleh menuai. Kami juga berdoa buat Opa Gede beserta wakilnya. Tuhan, kami mengasihi Opa kami. Engkau juga berikan umur panjang, Engkau juga berikan kesehatan, Engkau juga berkati gereja kami, gereja GBI Rayon 12 menuai. Terlebih Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan, kami berdoa buat Papa Mama dimanapun berada, apapun kondisi Papa Mama. Tuhan memberkati Papa Mama, Tuhan memberkati pekerjaan Papa Mama, Tuhan memberkati kesehatan Papa Mama, juga Tuhan memberkati setiap usaha dari Papa Mama. Terlebih untuk setiap adik-adik dimanapun saat ini berada, apapun kondisimu saat ini berada, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Jadikan kami murid yang baik, yang mendengar dan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, papa mama, opa oma, om dan tante yang menemani adik-adik beribadah. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah dalam keadaan baik maupun tidak baik. Tetap bersyukur dan katakan Tuhan Yesus baik bagiku. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Perkara yang di atas. Mari kita lihat gambar ini. Orang ini sedang ngapain ya? Sedang ngelamun kah? Sedang galau kah? Sedang pusing kah? Yang benar adalah sedang berpikir. Berpikir apa ya? Kita baca firman Tuhannya di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 17. Ngomong-ngomong nih tentang berpikir, kita tadi lihat gambar kan? Kakak tunjukin gambar lagi ya. Tadi kan tentang berpikir, ada orang berpikir. Nah ini ada gambar lagi nih. Ada gambar bulat, bukan bola, tapi gambar bumi adik-adik. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Inilah gambaran orang-orang yang memikirkan hanya perkara-perkara atau hal-hal yang di bumi ini. Misalnya, kita lihat orang ini. Orang ngeces. Ada apa dengan orang ini ya?
kakak berpikir, kakak ngerti nih. Ia adalah seorang yang rakus. Rakus. Maksudnya kak, pikirannya makanan melulu. Bangun tidur yang dipikirin makan. Sekolah online. Sekolah kok bobo. Sekolah online bukannya mikirin pelajaran, tapi makanan, donat, sate ayam. Enak. Jalan-jalan yang dipikirin makanan. Tidur yang dipikirin makanan. Ke WC, yang dipikirin makanan. Wah, pokoknya dia adalah seorang yang rakus. Apa sih rakus, Kak? Rakus menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suka makan banyak dengan tidak memilih. Ingin memperoleh lebih banyak daripada yang diperlukan. Tamak, serakah. Wah, kalau makan gak cukup 1 atau 2, bahkan maunya banyak, gak peduli kayak mana makan. Itu namanya rakus. Dikatakan di firman Tuhan, keserakahan disamakan dengan penyembahan berhala. Dan bukan hanya itu adik-adik, orang ini juga bukan hanya rakus, tapi GENIT, genit. Loh, kok genit sih Kak? Maksudnya apa sih? Begini adik-adik, orang ini juga mewakili orang yang pikirannya cabul, pikirannya kotor, pikirannya jorok dan genit. Waktu dia lihat perempuan seksi, dia sampai ngiler. Kan gak boleh gitu ya adik-adik. Ada gambar yang seksi, wah gak boleh. Itu gak benar. Sekarang kita lihat yang seperti itu gak boleh kan? Firman Tuhan gak boleh, itu dosa. Nah, ada lagi nih tadi yang rakus dan genit. Ada lagi, gambar muka orang marah. Wah, ini sedang marah ya. Betul sekali maksudnya. Salah satu hal yang ada di bumi ini adalah orang marah-marah. Tadi apa itu? Rakus sama genit. Yang ini marah-marah. Pernahkah adik melihat orang yang sedang marah-marah? Contohnya, kaki terinjak. Wah, marahnya lebih banyak. Sandal hilang waktu mau pulang dari rumah teman. Sandalku. Pokoknya dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah-marah. Hal-hal yang sepele marah-marah. Waduh, berarti apakah kita nggak boleh marah Kak kalau begini? Harusin baca dalam Mazmur 4 ayat 4, Mazmur pasal 4 ayat 4 dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berarti kita sebagai manusia boleh marah untuk menyampaikan emosi kita. Mungkin kita gak suka dengan orang lain, yang orang lain buat. Ada yang berbicara tidak baik tentang kita, kita gak suka, kita bisa sampaikan. Tetapi firman Tuhan tadi bilang, jangan berbuat dosa dengan kemarahan kita. Misalnya mulut kita jadi mengata-ngatai yang kotor, yang jahat, mengutuk kepada orang lain. Tuhan gak boleh. Itu firman Tuhan. Nah, kalau orang yang ini kerjanya marah-marah terus, hal-hal sepele marah-marah terus, nanti umurnya bisa pendek loh adik-adik. Kakak baca di media sosial ya, bisa Instagram, apalah banyak media sosial. Bilang begini, dampak dari kerjaannya marah-marah menyebabkan bahagia selamanya. Enggak.
dampak dari kerjaannya marah-marah menyebabkan resiko penyakit jantung. Waduh, stroke, waduh, melemahkan kekebalan tubuh, waduh, memperburuk kecemasan, menyebabkan depresi atau gangguan suasana hati dengan perasaan sedih yang mendalam. Kemudian merusak paru-paru. Banyak banget akibat suka marah-marah ya. Kalau kita anaknya Tuhan Yesus, seharusnya kita tidak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Ya kan? Sudah tahu kan? Berarti gak boleh. Ya, itu marah-marah. Sekarang ada yang lain lagi. Lihat ini. Ngapain tuh lidahnya ya? Siapa orang ini ya? Kenapa dia ya? Coba kakak perhatiin. Melihat dari bentuk mukanya, sepertinya orang ini sedang ngomong yang tidak-tidak. Ia sedang bergosip dan ngomonginnya nggak benar tentang orang lain. Mungkin saja ia sedang menceritakan tentang jempol kaki temannya. Itu loh kata orang ini, teman kita. Jempol kakinya sebesar ember loh. Masa sih? Iya loh, mungkin keturunan raksasa dia ya. Bohong besar, ia tukang fitnah. Mana ada jempol kaki sebesar ember, ya kan? Jempol kaki ya sebesar jempol kaki, masa sebesar ember? Diapain jempol kakinya ya? Salah ya. Nah, suka nggak ngomong yang nggak benar tentang orang lain orang ini. Wah, nggak bagus. Adik-adik nggak boleh ikut-ikut sama dia ya. Firman Tuhan berkata supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Apa maksudnya Kak? Apa kita terus-menerus lihat ke atas nih? Kan kata firman Tuhan, kata Kak Ruslin, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Lihat ke atas terus tiap hari. Hah? Nanti nabrak dong. Kemana-mana kepala kita lihat ke atas gitu. Kemana-mana. Ngapain lihat ke atas? Ya kan firman Tuhannya bilang memikirkan perkara yang di atas. Oh bukan. Nanti kita lihat ke atas, leher kita juga sakit kalau nggak nabrak sesuatu. Nah, apa sih maksudnya perkara-perkara yang di atas? Memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti kita harus, dengerin ya, menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan dan pikiran Allah yang tertuang dalam firman Tuhan. Aduh Kak, apa tadi? Kakak sederhanain buat adik-adik supaya lebih mengerti ya. Memikirkan perkara-perkara yang di atas adalah kita pikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Ulang supaya ngerti. Memikirkan perkara-perkara yang di atas adalah kita pikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Kita pikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan. Apa ya yang Tuhan Yesus pikirkan ya? Contohnya seperti apa ya? Yuk kita lihat. Ini yang Tuhan Yesus pikirkan. Ada belas kasihan, ada kemurahan, ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, dan kesabaran. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan Yesus punya hati yang berbelas kasihan kepada setiap orang, baik yang sakit, yang memerlukan pertolongan. Itu pikiran Tuhan. Hari-hari ini seperti itu. Kakak percaya Tuhan juga berbelas kasihan kepada bangsa kita seperti hari-hari ini menghadapi COVID. Kok sepertinya Tuhan gak dengar ya doa kita, COVID kok gak selesai-selesai? Enggak. Tuhan pasti kasihan melihat kondisi bangsa kita. Tuhan juga melihat bangsa-bangsa lain juga berteriak, Tuhan kapan, sampai kapan? Tuhan punya belas kasihan.
biarlah hati kita juga punya belas kasihan untuk bangsa ini. Makanya kita ada berdoa buat bangsa Indonesia, ya kan? Nggak mungkin, nggak usah berdoa, udah capek aku untuk bangsa Indonesia. Jangan, Tuhan pikirannya buat bangsa Indonesia. Kita juga punya hati, punya pikiran untuk bangsa kita, punya belas kasihan kepada bangsa kita. Kemudian Tuhan Yesus juga penuh kemurahan, menolong orang lain, tidak pelit. Biarlah hidup kita juga punya kemurahan kepada orang lain yang membutuhkan. Tuhan Yesus juga punya kerendahan hati, tidak sombong, peduli kepada yang lain, mau membantu. Sekalipun Tuhan itu Allah, tapi mau menolong orang lain, tidak memandang siapa kamu, siapa kamu. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan orangnya rendah hati, dia tidak sombong. Biarlah kita juga punya kerendahan hati, karena apa yang kita punya semua dari Tuhan. Jangan sombong, ya. Tuhan Yesus juga punya kelemah lembutan dan kesabaran kepada orang yang berdosa. Kadang kita kesel lihat mereka. Kadang aduh Tuhan, mereka orang jahat. Tapi Tuhan punya kelemah lembutan dan kesabaran supaya mereka bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Aduh, tapi hati Tuhan seperti itu. Demikian juga hati kita harus punya kelemah lembutan dan kesabaran kepada orang-orang yang mungkin masih mengejek kita, menfitnah kita. Tuhan doain orang-orang, Tuhan berkati mereka. Aku tahu mereka jahat, tapi Tuhan ajari aku menyayangi mereka, berdoa untuk mereka supaya mereka diselamatkan. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Perkataan Kristus adalah firman Tuhan. Kita punya kesukaan membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Hidup kita juga penuh dengan nyanyian rohani, dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Terlebih dari masa-masa sekarang ya, biarlah kesukaan kita memuji dan menyembah Tuhan sebagai ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Jadi ngerti ya sekarang ya. Dalam Kolose 3 ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita nggak usah sekolah, nggak usah bekerja, nggak usah beraktivitas yang lain-lain. Bukan begitu. Tetapi seperti yang Kak Rusin tadi katakan, kita pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Segala sesuatu dinilai, dipertimbangkan, dan dipikirkan dari sudut pandangan dan pikiran Allah yang tertuang dalam firman Tuhan. Mau tahu apa yang Tuhan pikirkan? Lihat firman Tuhan. Melakukan segala sesuatu mulai dipikirkan. Apakah Tuhan senang ya dengan apa yang kita lakukan? Atau Tuhan gak suka? Orang lain bisa suka apa yang kita lakukan. Tapi kalau Tuhan gak suka bagaimana? Oh, kita mulai ngerti. Inilah yang Tuhan mau, pikirkanlah perkara yang di atas itu seperti itu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pikirkan perkara yang di atas. Hal-hal yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hal-hal yang dipikirkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nanti dengerin orang-orang itu, kita mau pikirkan Tuhan mau apa buat bangsa ini? Apa pikiran Tuhan buat bangsa ini? Kita setuju dengan firman Tuhan. Adik-adik, bingung Kak, perkara yang di atas seperti apa? Ini yang kita mau lakukan. Kita mau pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Tuhan punya belas kasihan. Tuhan punya hati mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan tidak sombong, Tuhan punya kerendahan hati. Di dalam diri Tuhan ada puji-pujian, ada penyembahan, ada doa dan ucapan syukur. Hari-hari ini kita boleh melihat bangsa kita dalam kondisi COVID yang naik dan turun. Aduh sedih.
orang mulai berkata-kata yang jahat, kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita mulai berpikir Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang baik buat bangsa kita. Jangan ikut-ikutan dengan perkara orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang mengatakan yang jahat tentang bangsa ini, yang mengatakan yang tidak baik tentang bangsa ini. Tapi mulai, aku mau belajar. Pasti Tuhan punya rencana yang indah dengan masalah COVID ini. Aku gak ngerti, aku gak bisa sekolah. Tuhan, aku bosan, tapi aku mau belajar. Aku ngerti, aku mau belajar memikirkan perkara yang di atas. Susah, tapi aku mau belajar. Apa sih yang Tuhan mau dengan kondisi seperti ini? Biarlah hati kita ada pujian penyembahan. Biarlah hati kita ada ucapan syukur. Seperti yang tadi tertulis. Biarlah hati kita penuh dengan puji-pujian. Memikirkan apa yang Tuhan pikirkan hari-hari ini. Yuk, Tuhan pasti memikirkan apa yang baik, apa yang benar. Tuhan tidak mau memikirkan apa yang jahat. Yuk, kita mau belajar. Mulai memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan apa yang nampak yang membuat kita mungkin, aduh Tuhan takut. Aduh Tuhan, corona kok gak selesai-selesai. Aduh Tuhan, bagaimana sekolahku? Aku Tuhan, bagaimana masa depanku? Aku mulai berpikir, aku tahu aku harus memikirkan perkara yang di atas, di mana Tuhan sudah belajar menyediakan banyak rencana yang indah buat kita. Kita mau Tuhan berkati bangsa kita. Tuhan berkati kota kita. Bahkan berkati papa mama kita. Supaya segala sesuatu yang terjadi, kita mau memikirkan perkara yang di atas. Yuk, yang mau sama kakak lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mulai ngerti. Kami harus belajar memikirkan perkara yang di atas. Kami gak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi kami mau belajar melakukan segala sesuatu. Kami mau tahu apakah Tuhan senang dengan apa yang kami lakukan. Kami mau melakukan segala sesuatu. Kami mau bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan suka dengan apa yang kami lakukan. Sehingga kami melakukan segala sesuatu diukur dari firman Tuhan. Bukan karena keinginan kami, bukan karena kami mau ini, kami mau itu, suka-suka kami. Tapi kami mau apapun yang kami lakukan biar menyenangkan hati Tuhan. Seperti hari-hari ini kami juga tahu kami boleh memikirkan perkara yang di atas. Rencana Tuhan yang indah buat bangsa kami. Rencana yang indah buat kota kami. Rencana yang indah buat masa depan kami. Meskipun sekeliling kami tidak seperti yang kami inginkan. Tapi kami tahu Tuhan mengasihi setiap kami. Tuhan Yesus, tolong kami belajar memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Belajar memikirkan segala sesuatu kembali kepada apa kata Tuhan dalam firman Tuhan. Kami tidak mau suka-suka sendiri. Kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang suka marah-marah, suka yang genit, suka yang rakus, suka berbuat yang jahat. Kami tidak mau suka berkata-kata yang buruk, mata melihat sesuatu yang najis, sesuatu yang tidak kudus. Tetapi kami mau pikiran kami fokus, pandangan mata kami fokus hanya kepada pikiran yang Tuhan pikirkan untuk segala sesuatu yang baik. Tuhan Yesus, tolong kami sekalipun kami masih anak-anak. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami belajar mengucap syukur. Kami belajar memuji Tuhan. Kami belajar berterima kasih karena Tuhan Yesus baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman semua, Agustus adalah bulan kemerdekaan Indonesia. GRI 12 akan mengadakan ibadah Zoom gabungan untuk merayakannya. Pada hari Minggu 15 Agustus 2021 jam 10 pagi. Untuk dress code-nya, kalian boleh pakai warna merah atau warna putih. Wow, pasti keren! Teman-teman, persiapkan ya diri kalian. Jangan lupa
hari Minggu 15 Agustus 2021 jam 10 pagi. Ada juga ya teman-teman semuanya. Kami menunggu kalian bergabung di Zoom Jari 12 bersama-sama. Sampai jumpa teman-teman semua. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak sampai selama-lamanya. Amin.